Porter menjelaskan tentang pengertian dari manajemen itu adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian masuk ke unsur-unsur dari manajemen. Di sini terbagi atas 5. Yang pertama tenaga kerja, dana, metode, material, kemudian mesin dan pasar. Kemudian masuk ke pendekatan. Pendekatan dari manajemen itu pertama tentang proses operasionalnya, perilaku manusia, sosial, sistem, dan kuantitatif. Fungsi menurut Joe Steri yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian. Manajer yang terampil adalah manajer yang mampu mengimplementasikan semua fungsi manajemen dalam semua kegiatan kantor secara keseluruhan. Masuk ke materi tentang ruang lingkup manajemen perkantoran. Pertama yakni pekerjaan kantor menurut Edursin M. Robinson, yakni pertama mengirim, menerima, membuat rekening, kearsipan, dan membuat warkat-warkat yang diperlukan, dan masih banyak lagi. Kemudian masuk ke fungsi manajemen perkantoran. Di sini ada perencanaan, pengkoordinasian, penempatan pegawai, dan pengawasan. Kemudian sasaran kegiatan manajemen perkantoran adalah ruang perkantoran, komunikasi, kepegawaian perkantoran, menggunakan metode-metode dengan baik, membuat warkat dan kontrol pemimpin pelaksanaan yang baik dan bertanggung jawab. Next, materi berikutnya tentang organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran merupakan suatu kolektivitas orang yang ada di lingkungan kantor, di mana semua aktivitas yang dilakukannya secara sadar dan terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Budaya organisasi perkantoran merupakan sistem nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi yang menjadikannya ciri khas dalam sebuah organisasi. Kemudian terdapat 6 elemen struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan, komando, rantai kendali, desentralisasi, sentralisasi, dan departemenisasi. Kemudian komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, baik verbal maupun non-verbal, melalui simbol-simbol ataupun isyarat-isyarat, asalkan komunikasi itu dimengerti oleh kedua belah pihak. Next, komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari satu pihak ke pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Kemudian yang kedua tentang media komunikasi kantor. Media komunikasi kantor yang sering digunakan dalam kantor yaitu pertama tentang surat, telepon, telex, faksimiler, dan masih banyak lagi. Kemudian ketiga, komunikasi efektif. Di sini Wirianto menegaskan bahwa komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator mendapatkan feedback dari yang diajak berkomunikasi dan juga dapat menghasilkan efek-efek atau perubahan-perubahan sebagaimana seperti perubahan sikap dan perilaku. Next, pengertian dari korespondensi adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan surat merupakan salah satu media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Berikutnya, tentang ciri-ciri dari surat. Ciri-ciri dari surat ini yang pertama menggunakan bahasa yang santun, mencantumkan nama pengirim dan penerima, mencantumkan tempat dan tanggal, dan terakhir menulis surat dengan kalimat yang jelas dan benar. Manajemen arsip pertama saya jelaskan tentang pengertian dari arsip dan kearsipan terlebih dahulu. Arsip menurut Agus Sugiarto adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara teratur, berencana, karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Kemudian kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan warkat atau dokumen menurut sistem-sistem tertentu. Next, manajemen arsip adalah perencanaan, pengawasan, pengarahan,
pemecahan, dan aktivitas manajerial lainnya yang ditujukan atas kegiatan penyusutan arsip untuk mencapai dokumentasi yang baik dan sesuai. Manajemen arsip juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan arsip. Dalam menjaga keseimbangan arsip dalam segi penciptaan, pencatatan, pemindahan, dan pemusnahan arsip itu. Next, langkah-langkah pengelolaan arsip. Yang pertama tentang mengumpulkan seluruh arsip. Yang kedua, menyiangi arsip. Yang ketiga, memilih arsip. Yang keempat, menyatukan file. Yang kelima, memasukkan file menjadi folder arsip dan mencatat atau membuat daftar arsip. Masuk ke pengertian dari teknologi di lingkungan perkantoran. Materi berikutnya, yang pertama saya jelaskan tentang teknologi. Pengertian dari teknologi. Pengertian teknologi masuk ke teknologi informasi. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Fungsi dari teknologi informasi yaitu pertama fungsi capture, processing, fungsi generation, fungsi storage dan retrieval, dan fungsi transmission. Antara akhir, saya mendapatkan pengaruh teknologi informasi untuk perkantor itu ada dua, tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yakni meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kerja, kemudian prosedur kerja menjadi mudah dan lancar, dan hasil kerja yang meningkat dan mempunyai kualitas yang tinggi. Serta dampak negatifnya itu sulit mencari. Dampak negatif yang pertama, sulit mencari tenaga kerja dengan skill tertentu, kemudian menambah pengangguran. Yang ketiga, pemeliharaan mesin yang kurang baik sehingganya menimbulkan banyak pemborosan.